Baik, Prof. David. Ya. Jadi yang pertama kita luruskan dulu face off. Karena dulu sempat itu bukan face off. Oh enggak, itu face off. Dan sebagainya. Saya nggak tahu. Jadi pengertian face off itu apa dan apakah Lisa masuk kategori itu? Ya, jadi istilah face off itu muncul karena kebetulan tidak lama dari sebelumnya sudah ada film yang seperti itu. Jadi kenapa keluar istilah face off? Karena biasanya kita merekonstruksikan sebagian, misalnya pipinya saja, tapi seluruh wajah ini karena rusaknya harus kita benahi dan harus kita angkat seluruh kulit wajahnya. Dan kita harus mencarikan suatu sumber dari bagian tubuhnya untuk mengganti seluruh jaringan yang kita angkat. Sehingga karena mengganti total dan membuang total, jadi istilahnya waktu itu populer dengan face off, sehingga menempellah kata Lisa face off itu menjadi suatu hal yang dikenal oleh publik. Judul-judul berita semua Lisa face off ya. Oke. Lisa masuk kategori itu atau tidak? Masuk. Oh, masuk kategori itu. Apakah masih memungkinkan wajah Lisa ini diperbaiki lagi? Ya. Nah, itu bagaimana? Ya. Jadi Lisa itu sebenarnya kalau dihitung dari perjalanan kasusnya ini 17 tahun. Jadi waktu diundang Kick Andy 2011 itu perjalanan sekitar 5 tahun. Kemudian sekarang 12 tahun kemudian. Jadi memang pesan waktu 2014, waktu mau pulang, Lisa boleh keluar dari rumah sakit dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Waktu itu pesannya, jika Lisa meminta untuk dilakukan prosedur, kita akan siap. Dan memang kita melihat ada PR-PR yang perlu diselesaikan. Karena ini belum dalam pengertian masih ada PR yang perlu diselesaikan. Belum optimal. Belum optimal. Tapi saat itu Lisa dari sisi fisik dan mentalnya memungkinkan untuk dia bersosialisasi. Dan sehingga kita bisa melepas, tapi dengan sampai setahun itu masih kontrol, masih kita lihat evaluasi. Namun ada hikmah diundang Kick Andy ini, kita jadi coba menata kembali. Jadi begini, pemikiran kami tim dokter, Lisa nih kalau ketemu di berbagai pameran atau berbagai kegiatan, wah udah mantep anak itu, udah bagus, udah hebat, usaha, bergaul dengan berbagai kalangan. Kita ikut bahagia. Nah, kita bilang, tapi kalau dia minta nanti kita operasi. Nah, dari sisi Lisa, saya udah berusaha, udah banyak melakukan kegiatan. Ini kapan dipanggilnya gitu. Jadi Lisa sendiri masih berkeinginan untuk operasi lagi? Masih. Oke. Sekarang kalau Lisa mau dioperasi itu karena secara fisik masih merasa fungsi-fungsi misalnya tadi kan pernafasan itu belum sempurna atau karena ingin secara konstruksi wajah ini mau lebih sempurna? Sebenarnya kan ada bagian tertentu yang kayak kurang diperbaiki gitu aja. Apa sih. Misalnya yang Lisa anggap masih? Daerah-daerah ini kayak gini, terus memang ada keluhan mata agak etropion kayak gitu. Etropion itu apa? Itu agak ketarik. Oh, ketarik ke atas gitu, sehingga nggak bisa terlalu merem gitu? Iya, kebalik gini ke atas gitu, karena kan ini ada jaringan kayak gitu, ada jaringan parut kayak gitu. Jadi memang Itu secara fungsi mengganggu? Ya nggak mengganggu, cuman kan kayak mata ntar takut kayak gimana gitu kan. Memang nggak nyaman sih. Oh, nggak nyaman. Nggak sakit, cuman nggak nyaman kayak gitu. Terus area-area sini kayak gitu mungkin bisa diperhalus atau bagaimana kayak gitu. Gitu. Tunggu, ini udah 18 kali operasi Lisa. Iya. Dan maaf ya, saya kalau ngelihat, saya nggak berani tampilkan ini gambar-gambarnya ya. Nggak semua orang siap, saya nggak siap. Nah, itu kan kesakitan yang luar biasa. Tapi kalau dibilang Lisa, kamu mau operasi lagi? Jawabannya? Mau. Siap. Setelah 18 kali mengalami proses operasi. Masih. Ini luar biasa sekali. Mentalnya luar biasa. Tahun pertama Lisa kita lakukan prosedur 2006 4 kali operasi, 2007 4 kali operasi, kemudian 2008 2, 2009 2 sampai mau keluar sekitar 2012-2013 kita udah lakukan operasi itu sekitar 17-18 kali
18 kali adalah pembedahan kecil. Jadi menurut saya sangat luar biasa. Dan 7 tahun tinggal di rumah sakit. Ini yang 7 tahun di rumah sakit. Nanti 8 tahun ya. 8 tahun. Astaga, saya 2 hari aja minta keluar. Betul. Oke. Nah, Lisa, ini kan nggak semua orang tahu kasusmu ya. Ini KDRT ya. Iya. Jadi kamu disiram air keras oleh pasangan hidupmu. Iya. Nah, pada saat itu umurnya tadi 17. Itu 18. Oh, 18. Oke. Pada saat umur 18, kamu mengalami satu peristiwa besar dalam hidupmu, disiram air keras ya. Iya. Nah, tapi kamu baru melapornya itu berapa lama setelah disiram air keras? Baru ke rumah sakit itu umur berapa ya? 22 mungkin ya. Berapa tahun itu? Oh, berarti 3 tahunan mungkin ya. sekitar 3 tahun? Iya. Jadi selama 3 tahun kamu menahan sakit yang luar biasa itu? Bukan, udah nggak sakit sih, cuman kan kayak gimana, nggak nyaman gitu. Kan bekas, luka itu kan kayak mencekram kayak gitu kan. Terus ini hidungnya kan juga lebih kecil banget, cuman satu aja, yang satu kan ketutup. Kayak gitu. Oke, jadi kamu awalnya berusaha menyembunyikan kasus ini ya? Kamu nggak mau terlalu jadi perhatian masyarakat, nggak mau ribut? Pertama sih memang dari sisinya orang tersebut memang menjanjikan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi kan waktu itu kan masih mungkin belum ada uang atau gimana gitu. Jadi masih menunggu-nunggu gitu. Tapi karena waktu itu udah urgent banget, kayak aduh udah nggak bisa nih, terus langsung nggak tahu lah, pokoknya niatnya cuma tanya aja sih waktu itu. Cuma tanya aja gitu, gimana kayak gini, tentang biaya, tentang apa gitu, ke rumah sakit Dr. Sutomo. Gitu. Baik, ini kasusnya kemudian jadi kasus polisi ya? Iya. Dan suamimu akhirnya dihukum penjara ya? Baik, itu masa lalu ya, kita nggak akan ke sana lagi. Tapi saya mau tahu bagaimana Lisa menghadapi masa-masa sulit ya dengan kondisi setelah dioperasi. Iya. Nah, 8 tahun di rumah sakit. Bagaimana Lisa mempersiapkan diri untuk menghadapi operasi-operasi seperti itu? Apa yang memotivasi Lisa untuk bisa bertahan dan mau dioperasi? Awalnya sih memang keinginan untuk lebih baik atau punya penampilan yang baru, itu memang motivasi awal. Cuman kan waktu itu saya pikir kan nggak sampai sejauh itu, mungkin berapalah kayak gitu. Cuman kan memang ada banyak kendala ya Prof ya. Iya. Gitu. Jadi ya saya sih nggak mikir yang aneh-aneh sih. Cuman ya udah aku jalani, kalau memang udah waktunya saya keluar ya keluar gitu. Baik. Ini secara fisik mempersiapkan diri, tapi secara psikis juga ya. Nanti didampingi Dokter Nalini ya, seorang psikiater. Baik, sebelum Lisa lanjutkan ceritanya, kita simak dulu tayangan berikut ini. Belas tahun yang lalu, tepatnya tahun 2006, sosok Siti Nurjazilah atau yang akrab disapa Lisa sempat menjadi sorotan publik setelah dirinya menjalani operasi face off pertama di Indonesia. Lisa diketahui menjalani operasi face off setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2006 lalu oleh sang suami. Dalam tindakan kejinya itu, sang suami sempat menyiram air keras hingga menyebabkan wajah Lisa mengalami luka bakar cukup parah. Lubang hidungnya tertutup akibat siraman air keras itu. Lisa menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya lantaran dia sempat mengalami kesulitan bernafas. Saat itu, Lisa menjadi pasien pertama di Indonesia yang menjalani rekonstruksi wajah. Tahapan demi tahapan dilakukan hingga Lisa akhirnya bisa kembali bernafas dengan normal. Hingga saat ini, Lisa sudah menjalani kurang lebih 18 kali operasi bedah plastik.
Meski memiliki masa lalu yang pilu, kini Lisa telah bangkit menjadi sosok pribadi yang percaya diri serta menjadi pengusaha. Lisa menjalani bisnis perhiasan handmade yang cukup diminati dan laku di pasaran. Ia juga sering mengikuti beberapa seminar serta pameran di berbagai acara. Dan karyanya diapresiasi oleh masyarakat. Karena semangat dan kegigihannya, Lisa pun dipercaya sebagai model yang memakai kebaya Anne Avanti. Lisa mampu membuktikan kalau fisik tidak menghalangi karir dan juga semangatnya dalam berkarya. Tapi berarti kamu kawin muda hari itu ya? Iya, masih waktu muda. itu ya. Terus kemudian latar belakang pendidikan formalmu apa? Terakhir. 2 SMP. Oke. Kamu datang dari keluarga seperti apa secara ekonomi? Ya kalangan biasa lah. Mungkin yang di bawah gitu. Oke, Sederhana. cenderung kurang mampu ya. Ya. Nah, nanti cerita soal bagaimana akhirnya ya. Apa istilahnya, konsep apa yang dipakai untuk menambal atau memperbaiki wajah Lisa dengan tetap mengambil dari punggung ya? Ya. Oke, tapi berbeda dengan yang di Argentina. Sama. Oh, sama? Sama. Tetapi ada yang dibalik begitu-gitu dulu? Oh. Matanya di atas atau... Iya, hanya... stop sampai situ dulu, Iya. nanti ceritanya. Karena sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Lisa pernah nggak berpikir atau merasa, aduh aku nyerah aja deh? Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.